Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arcita Arianta Putri, 2012 NRP 30. Berikut saya akan membahas modul 4, yaitu Bash Scripting Dasar dan Penjadwalan Sistem Operasi. Saya akan menjelaskan pengertian beberapa istilah berikut. Pertama, shell. Shell merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerjemah perintah, berisikan sejumlah perintah yang sering kita gunakan pada prompt shell, di mana dapat kita jadikan sebagai satu prosedur dan dapat disimpan pada satu file. Jenis shell. Pertama, The Bourne Shell atau SH. SH merupakan shell standar Unix yang dibuat tahun 1979 oleh Stephen Bourne dengan memakai bahasa pemrograman Algol. Shell ini memiliki beberapa kelebihan antara lain yaitu sederhana, compact, dan cepat. Kelemahannya adalah kurang iteratif seperti tidak ada history, aliasing, dan job control. Kedua ada C Shell atau CSH. CSH memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan SH. Shell ini dibuat dengan bahasa pemrograman C, dibuat oleh Bill Joy dari University of California pada tahun 1970. Fitur yang terdapat dalam CSH antara lain command line history, aliasing, built-in arithmetic, file name completion, dan job control. Kelemahannya adalah karena didesain untuk mesin skala besar dan memiliki banyak fitur, maka shell ini cenderung lambat bila digunakan pada mesin kecil. Default prompt shell CSH adalah %. Selanjutnya, jenis shell ada Korn shell atau KSH. Korn shell merupakan pengembangan dari Bourne shell yang ditulis oleh David Korn dari AT&T pada pertengahan 1980-an. Fitur Korn shell antara lain editable history, aliases, functions, regular expressions, wildcards, built-in arithmetic, job control, coprocessing, dan special debugging. Default prompt shell KSH adalah $. Selanjutnya ada the GNU Bourne Again shell atau Bash. Bash merupakan default shell Linux yang merupakan pengembangan dari Bourne shell sehingga kompatibel juga di Unix. Shell ini dibuat pada tahun 1998 oleh Brian Fox dari FSL GNU. Fitur yang dimiliki Bash antara lain interaktif, dapat membuat shortcut, bisa berwarna, dan lain-lain. Default Bash prompt adalah $. TC Shell atau TCSH. TC Shell merupakan prominent shell untuk Linux yang kompatibel juga di Unix. TC Shell kompatibel dengan CSH-nya Unix dan memiliki fitur yang paling lengkap. Oleh karena itu, shell ini menjadi shell terfavorit. Fitur tersebut antara lain command line editing, scrolling the history list, advanced file name, variable, dan command line completion, spelling correction, job scheduling, automatic locking and logout, times in the history list, dan lain-lain. Default C shell prompt adalah lebih besar dari the greater than sign. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pengertian dari Bash. Bash adalah pengembangan dari SH dan KSH Unix. Mayoritas distro Linux menggunakan Bash sebagai default shell-nya. Hal ini bisa dipahami karena Bash dikembangkan di bawah Free Software Foundation sehingga menjadi freeware shell. Di samping itu, Bash juga merupakan sebuah shell yang paling banyak digunakan oleh pemakai Linux karena kemudahan serta banyaknya fasilitas perintah yang disediakan. Kemudian ada crontab. Cron adalah suatu layanan yang mampu menjalankan suatu perintah secara otomatis. Cron digunakan untuk menjalankan suatu pekerjaan pada suatu waktu yang spesifik tanpa perlu campur tangan kita dalam melakukannya. Kita tinggal set waktu dan pekerjaan, dan cron akan menjalankan tepat waktu. Adapun beberapa perintah yang digunakan pada crontab yaitu crontab -e digunakan untuk mengedit file crontab atau membuat file baru jika masih belum tersedia. Crontab -l digunakan untuk menampilkan isi file crontab. Crontab -r digunakan untuk menghapus file crontab. Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita ingin menjalankan sebuah skrip setiap tanggal 1 sampai 10 di bulan Maret, April, Desember, jam 00, maka kita tinggal membuat crontab baru dengan crontab -e
petik 000 spasi 00 bintang 3,4,12 1 sampai 10, yaitu nama script. Pada cron tab terdapat kemudian nama script. Pada cron tab terdapat 7 tanda bintang, di mana yang pertama menjelaskan menit 0 sampai 59, kedua menjelaskan jam 0 sampai 23, ketiga menjelaskan tanggal 1 sampai 31, keempat menjelaskan bulan 1 sampai 12, bintang kelima menjelaskan hari dalam minggu 1 sampai 7, bintang keenam wewenang user menjalankan perintah, bintang ketujuh menjelaskan letak file. Kemudian pengertian istilah history. History berisikan kumpulan perintah yang sudah kita gunakan, di mana data yang kita lakukan tersimpan pada history. History memberi manfaat kepada kita apabila terdapat komen yang sudah kita gunakan sebelumnya. Bisa ketika kita ingin memanggilnya lagi, tidak usah mengetiknya lagi. Kemudian maksud dari perintah berikut $cat till /base_profile. Fitur tail direferensi dari CSH atau C shell digunakan untuk mempermudah mereferensi file dan direktori pada home directory. Cat merupakan perintah untuk melihat sebuah isi file, sedangkan isi file yang dibuka adalah .base_profile. Kemudian maksud perintah dari ini berikut adalah perintah output petik satu atau $kurung buka kurung tutup disebut sebagai perintah pengganti. Perintah pada breakquote dieksekusi dan output perintah diberikan pada baris perintah. Tanda petik 1 membatasi semua ekspansi. Tanda petik 2 membatasi semua ekspansi kecuali $min garis miring tanda seru. Jadi perintah di atas dapat diartikan sebagai perintah untuk mencetak, yaitu guna dari echo mencetak argumen hostname, yaitu hostname. Kemudian kegunaan tab pada perintah shell. Dengan menggunakan kunci tab, di sini kita bisa menampilkan file dengan nama sebuah file yang unik, atau bisa dikatakan ketika menggunakan kunci tab kita tidak perlu mengetikkan nama file secara lengkap apabila nama file tersebut terlalu panjang atau unik. Jadi kita cukup menggunakan kunci tab. Contoh di mana kita mengetik punya file $lsmbg tab. Jika terdapat file dengan awal mbg, maka akan ditampilkan semua yang berawal mbg. Tapi kalau ada satu, misalnya mygroup.doc, maka di layar akan tampil $ls mygroup.txt. Kemudian descripting. Fungsi variabel dan kegunaannya. Secara sederhananya, variabel digunakan sebagai pengenal di mana berisi satuan dasar penyimpanan yang isi ataupun nilainya bisa berubah setelah dieksekusi. Variabel ditentukan sendiri oleh kita di mana sesuai keinginan kita, yang nantinya variabel itu berisikan nilai atau string yang telah kita tentukan, dan untuk menampilkan variabel menggunakan $. Seperti contoh di mana kita sering mengset string dalam variabel name dan memanggil variabel. Lalu cara meminta input untuk bisa meminta inputan dari user, kita menggunakan perintah read. Read di sini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk membaca inputan dari terminal sehingga menampilkan tindak lanjut dari sebuah program bash yang kita buat nantinya. Read sendiri menggunakan 4 option, yaitu min a memasukkan dasar ke dalam array, min e digunakan untuk pengeditan perintah baris, min p menampilkan inputan, tapi sebelumnya kita memasukkan inputan terlebih dahulu, min r memperbolehkan input berisikan sebuah backslash misalnya. Kemudian fungsi-fungsi logika yang dapat digunakan yaitu AND, OR, dan sebagainya. AND adalah ekspresi dari logika AND, di mana jika dikatakan ekspresi 1 dan ekspresi 2 dikatakan benar. OR adalah ekspresi dari logika OR, tanda berikut.
adalah ekspresi dari logika OR di mana jika salah satu ekspresi dikatakan benar. Dan tanda seru adalah ekspresi kebalikan atau not di mana mengembalikan ekspresi benar jika ekspresi tidak benar. Kemudian operator matematis yang dapat digunakan. Ada tanda plus, yaitu operator penjumlahan, min operator pengurangan, bagi operator perkalian, slice, garis miring operator pembagian, persen yaitu operator modulus. Kemudian penggunaan variabel, ada variabel numerik adalah variabel yang terdiri dari kumpulan huruf atau angka. Contohnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat hasil C91, hasil 1 sama dengan 110. Variabel string di mana penulisannya terdiri dari kumpulan huruf dan angka yang diakhiri tanda dolar. Contohnya ya sebagai berikut. Kemudian penggunaan perulangan dan percabangan. Konsep percabangan menggunakan sintaks ya contohnya sebagai berikut. Dengan konsep percabangan kita dapat mengontrol alur dari shell script yang kita buat. Konsep perulangan menggunakan sintaks berikut. Nah, di mana penggunaan perulangan kita sudah tahu batasan perulangan yang akan kita lakukan. Lanjut kita ke part 2, yaitu membuat base script sederhana yang dapat melakukan beberapa perintah. Yaitu langkah yang pertama dilakukan adalah buka terminal, login sebagai root, kemudian kita buat program namanya, contohnya adalah sapaan. Yang tadi telah saya buat sapaan seperti berikut, yang dapat melakukan pilihan-pilihan seperti berikut. Ada kemudian berikut adalah program untuk menjalankan pilihan-pilihan berikut. Berikut tadi adalah program untuk menyalakannya, lalu jangan lupa untuk men-save-nya. Kemudian kembali ke terminal. Berikut adalah pilihannya. Coba kita menampilkan waktu sekarang. Ya, ini adalah waktu sekarang dan keluar dengan warna merah. Mau coba lihat yang lain bisa ya. Baik, kali ini kita akan mempelajari fitur Linux yang bernama cron tab. Salah satu contohnya membuat cron tab adalah membuat cron tab berjalannya program setiap kita ulang tahun. Caranya adalah dengan mengetikkan ya, kemudian di sini 15 ini adalah menit di mana kita ingin mengeluarkan tulisan selamat ulang tahun
ini adalah menit keberapa, 10 ini adalah jam keberapa, 8 ini adalah tanggalnya, day of the month, 4 adalah bulannya, dan 1 adalah harinya. 1 adalah hari Senin. Lalu setelah membuat ini, coba kita melakukan pengeditan. Tekan Ctrl X. Tadi telah terinstall. Ya, karena saya tadi mengatur jam 10.14 pada hari ini, tanggal 8 April, maka keluar ini dia hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat penjadwalan dari skrip pada soal part 2 nomor 1 untuk ditampilkan setiap 1 menit sekali. Caranya adalah ya, maksud dari 5 bintang ini adalah bahwa file sapaan.sa akan ditampilkan setiap menit sekali di wall, sedangkan //architase.sapaan.sa merupakan letak file sapaan.sa berada. Lalu simpan dengan tekan Ctrl X. Ya, tidak dimodifikasi. Selanjutnya kita akan membuat penjadwalan sehingga pada saat user pertama kali login akan ditampilkan pesan selamat datang nama user. Caranya adalah ya, ini sudah saya buat tadi dengan menuliskan kode berikut. Kemudian save dengan tekan Ctrl X. Ya, lalu untuk mengeluarkannya salah ketik, jadi kita kembali. Ya, lalu akan muncul tampilan seperti berikut. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.